Pemirsa, hari kelima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali masih terjadi antrian calon penumpang komuter lain di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kerumunan terjadi karena adanya pembatasan jumlah penumpang serta pembatasan gerbong komuter lain. Antrian calon penumpang terjadi di depan stasiun Bojonggede hingga ruas jalan di depan stasiun. Calon penumpang komuter diperiksa saat hendak masuk stasiun Bojonggede dengan meminta surat hasil rapid antigen atau sudah divaksin. Meski penumpang memiliki rasa khawatir akan tertular virus COVID-19 di gerbong komuter lain, namun masyarakat mengaku terpaksa berpergian karena moda transportasi massal ini untuk bekerja dan mencari nafkah di Jakarta. Penerapan PPKM darurat sudah diberlakukan sejak Sabtu 3 Juli 2021 kemarin dan di hari kelima PPKM, antrian di stasiun Bojonggede cenderung masih ramai meski sedikit berkurang dibandingkan dengan hari Senin kemarin. Lumayan, makanya sampai panjang karena tidak langsung masuk kereta semuanya. Jadi ada jatahnya dari Cilebut, kemudian Bojonggede, nanti sampai sana dijatah per stasiun. Sementara di kawasan Lenteng Agung, situasi lalu lintas dalam penyekatan jalan PPKM darurat terpantau ramai lancar. Tak lagi terlihat kemacetan panjang seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Perbatasan antara Kota Depok dengan DKI Jakarta ini kerap terjadi kemacetan saat penyekatan di hari pertama diterapkan. Petugas membagi ruas jalan menjadi dua lajur, yaitu lajur kiri untuk kendaraan roda 2 dan lajur kanan untuk kendaraan roda 4. Petugas memeriksa kelengkapan surat para pengendara seperti kartu identitas. Hanya pekerja sektor esensial seperti perbankan dan sektor teknologi informasi dan juga telekomunikasi yang diperbolehkan untuk lewat. Sementara itu pemirsa, di hari kelima penyekatan PPKM darurat sudah tidak ada lagi kemacetan di sejumlah titik penyekatan. Di Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur, mayoritas kendaraan sudah mulai menunjukkan kelengkapan surat untuk melewati penyekatan. Jumlah kendaraan yang melewati perbatasan Bekasi, Jawa Barat menuju Jakarta dan sebaliknya ini sudah mulai menurun. Petugas membagi 3 lajur di titik penyekatan ini, diantaranya untuk lajur pertama untuk tenaga kesehatan dan ambulans, lajur kedua dan ketiga untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Mayoritas pengendara yang melintas sudah dapat menunjukkan surat tanda registrasi pekerja kepada petugas. Bagi pengendara yang merupakan pekerja esensial dan kritikal, diberikan kelonggaran dengan menunjukkan kartu identitas pekerja. Bagi pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat, tentunya harus putar arah dan tidak bisa melewati penyekatan. Bagaimana kondisi terkini penyekatan di hari kelima? Ada rekan kami Revika Sibarani di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Revika, bagaimana situasi penyekatan siang hari ini? Ya, Wilson dan pemirsa dapat kami informasikan memasuki hari kelima penyekatan PPKM darurat yang dilaksanakan di kawasan Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur. Ini saat ini kami memantau sudah lumayan lengang, begitu sudah cukup lengang. Dan jika dibandingkan pada hari kemarin, kami melihat untuk jumlah kendaraan yang melintas sudah jauh lebih menurun. Dan kami juga tadi melihat ada tinjauan langsung dari Kapolda Metro Jaya, yakni Irjen Pol Fadil Imran, yang meninjau sejumlah titik penyekatan yang ada yang dilakukan oleh 3 pilar terdiri dari kepolisian, TNI dan juga dari pihak Dinas Perhubungan yang mengatakan bahwa untuk sejauh ini penerapannya sudah lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan dapat mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada. Saat ini saya sudah bergabung dengan Bapak Yusri Yunus. Bapak, untuk saat ini Pak, kita bisa lihat untuk situasi sudah mulai lengang begitu Pak. Bagaimana Pak pantauannya untuk hari kelima ini Pak? Terima kasih ya. Jadi memang sampai dengan hari kelima ini memang ada penurunan. Kita bisa lihat dari satu aplikasi Google Basic Index yang ada, yang bisa kita bisa hitung di situ ada sekitar 40% lah penurunan dibandingkan kita dengan hari Senin. Memang waktu Sabtu Minggu itu masih ada sosialisasi kita kepada masyarakat bahwa memang yang diperbolehkan adalah yang sektor esensial dan juga kritikal. Ya, sektor esensial dan juga kritikal, kemudian juga yang tidak diperbolehkan adalah non esensial.
kami masih menemukan. Hari ini kunjungan lagi Pak Gubernur, Pangdam, Kapolda dan juga Kajati. Baik itu di beberapa penyekatan dan juga ke stasiun kereta. Ya, masih banyak kita temukan yang memang tidak harus mereka bekerja karena mereka masuk dalam non esensial, tapi mereka masih dipaksakan oleh perusahaannya. Padahal sudah ada 103. Sudah ada 103 perusahaan yang disegel oleh pemerintah daerah, juga ada yang kita lakukan penindakan secara hukum. Ya, kita gunakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 86 tentang wabah penyakit yang nanti siang akan saya sampaikan ke media semuanya. Ada beberapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Itu mungkin sementara ini. Kemudian untuk dari STRP sendiri, Pak, ini apakah sudah sebagian besar membawa begitu, Pak? Memang ada satu inovasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi ya tentang STRP, surat tanda registrasi pekerja di sini. Masih ada beberapa terkendala. Ini sementara sudah ada memang yang memiliki STRP dan juga ada beberapa yang belum sempat untuk bisa melakukan pendaftaran di aplikasi tersebut. Tetapi ada beberapa inovasi kita lakukan di lapangan. Yang pertama adalah memang kita jadikan skala prioritas adalah tenaga-tenaga kesehatan, itu dokter maupun juga para perawat. Contoh saja di Jalan Tol Semanggi, ya, ini yang harusnya dari Cawang sampai ke Pluit ini yang kita buka cuma di daerah Selipi untuk yang sektor esensial dan kritikal. Tetapi kita jadikan skala prioritas, kita buka satu pintu keluar daripada tol tersebut itu di Semanggi khusus untuk tenaga kesehatan. Baik pun di sebaliknya juga sama. Kemudian di beberapa ruas jalan yang kita lihat sekarang ini, termasuk penyekatan di Kalimalang ini, kita bagi dalam lajur-lajur berbeda. Lajur yang pertama adalah esensial kritikal, kemudian yang non esensial akan kami balikan lagi, putar balikan mereka. Intinya adalah yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat mau sadar, kedisiplinan masyarakat bahwa saya sekarang work from home loh dari kantor, tidak usah. Yang kedua, dari pihak perusahaan juga jangan memaksakan dia punya pegawai untuk harus sekolah, untuk harus bekerja. Padahal dia memang work from home. Kami akan tindak. Kami akan lakukan terus pengawasan bersama-sama dengan pemerintah daerah, TNI di sini maupun Polri. Kami akan terus lakukan pengecekan. Kami temukan, kami akan segel. Kalau perlu kami akan tindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berarti kalau bisa dibilang untuk penyekatan hingga hari kelima ini sudah efektivitas untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan ya Pak Yusri? Kami masih mengevaluasi terus. Ya, kemungkinan saja kemarin sudah disampaikan oleh Pak Pangdam. Ada beberapa ruas-ruas jalur tikus ya yang terjadi kebocoran, yang ada upaya dari warga sendiri atau masyarakat sendiri yang mau melewati tetap dengan menggunakan jalur tikus. Kami sudah kedepankan di sini RT RW 3 pilar secara mikro, RT RW atau RW, Babinsa, kemudian Babin Kamtipmas untuk bersama-sama menghimbau menyekat daerahnya masing-masing untuk supaya tidak ada yang lewat. Itu pertama. Yang kedua juga menghimbau warganya untuk tidak usah keluar kalau memang itu non esensial mereka. Terima kasih Pak Yusri untuk informasinya. Silahkan beraktivitas kembali Pak. Ya, demikian pemirsa Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam informasinya yang mengatakan hingga sampai saat ini masih terus dievaluasi apakah penyekatan ini efektivitas untuk mengurai kepadatan dan kemacetan yang ada begitu secara khusus di masa PPKM darurat ini. Dapat kami informasikan pula di kawasan Lampiri sendiri memang sudah ada 3 jalur yang disiapkan begitu, berbeda dari hari kemarin. Ini lajur untuk khusus nakes dan juga ambulans, lajur kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil yang sebagian besar pada hari ini sudah dapat menunjukkan STRP. Kembali ke studio, Wilson dan Deta. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, peti jenazah COVID-19 jatuh di Jalan Raya Pantura, Gresik, Jawa Timur saat akan dimakamkan. Tidak ada warga yang berani menolong karena tidak memiliki alat pelindung diri. Peti jenazah COVID-19 tergelincir dan jatuh dari mobil ambulans yang membawanya di jalur Pantura, Desa Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Peti jenazah COVID-19 ini jatuh dalam perjalanan menuju tempat pemakaman. Tidak ada warga yang berani membantu karena jenazah COVID-19. Sopir ambulans pun hanya bisa pasrah. Di engsel letter U-nya pintu itu patah. Oh, patah. Mungkin karena kena karat akibat rem berdesetan mungkin. Oh gitu, siap. Sebelum berangkat sih sudah Dicek. Dan memang sudah rapat. Mungkin juga karena kena dorongan dari peti yang terlalu panjang juga. Jalanan nanjak itu tadi? Iya, pas setelah nanjak itu tadi. Oh gitu.
Video jatuhnya peti jenazah sempat viral di media sosial meski akhirnya jenazah tetap bisa dimakamkan sesuai protokol kesehatan. Jenazah dimakamkan setelah sopir ambulans meminta pertolongan ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Kelelahan ya Pak, itu mah saya juga nggak bisa pastikan karena memang ada aus juga sedikit, tapi nggak yang parah. Soalnya saya cek itu masih aman gitu. Jadi mungkin bisa dari driver itu juga karena ya itu tadi mengantar sudah jenazah yang keempat. Kita stop dulu. Nanti berarti nggak dipakai hari ini? Disinfektan sama cek lagi. Nanti mungkin kalau memang benar-benar dipastikan kalau memang aus ya nanti kita perbaiki lagi. Kita amankan, mungkin nanti ditambah kunci lagi atau bagaimana gitu Mas. Ambulans sementara tidak digunakan menunggu perbaikan. Tingginya jumlah warga yang terpapar COVID-19 membuat aktivitas ambulans tidak pernah berhenti dan luput dari perawatan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Berbagai cara dilakukan pemerintah dan petugas agar membatasi mobilitas masyarakat di tengah PPKM darurat. Kota Malang memiliki cara unik mencegah masyarakatnya untuk keluar beraktivitas keluar rumah. Satu persatu lampu penerangan di jalan protokol di Kota Malang mati. Tepat pukul 8 malam, Kota Malang seolah berubah menjadi kota gelap gulita. Tak hanya gelap, tiba-tiba sosok putih mulai turun ke jalan. Ih, serem. Ya, ini adalah salah satu cara yang diterapkan petugas dan pemerintah Kota Malang agar masyarakat tidak berkerumun dan kembali ke rumahnya masing-masing. Rombongan pocong selain ke jalan, mereka juga ke tempat kerumunan seperti warung yang masih buka melewati jam batas malam. Agar masyarakat yang biasanya jagongan, nongkrong, ngopi lama-lama, biar agar dengan situasi gelap kan mengurangi kenyamanan gitu. Hari ini ada 2 tempat di kawasan pertokoan, Mitra 1, kemudian kawasan PPKM, di kawasan Bareng karena banyak. Selama 3 hari diberlakukannya PPKM darurat, angka kematian akibat COVID-19 sudah mencapai 65 orang. Pemakaman jenazah COVID-19 di Malang memecahkan rekor dengan 26 pemakaman dalam 1 hari. Di rumah aja. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Penjualan obat COVID-19 tanpa resep mulai marak di pasaran. Informasinya saat lagi, tetaplah bersama kami.